Lestari dan teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kepada yang kami hormati narasumber, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja ke acara inti, yaitu seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Pada narasumber Mas Abdul Aziz Insan Adijaya SH, dipersilakan. Izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan segala limpahnya, dengan segala pemberian rezekinya, kita dapat berkumpul di ruang rapat sekwan ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, mohon izin untuk membawakan paparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya, Abdul Aziz Insan Adijaya, membawakan judul Peran Analis Hukum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Pokemperda di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Next, Mas. Latar belakang dari laporan yang akan saya sampaikan. Jadi, orientasi pengenalan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah untuk kelancaran jalannya tugas, untuk kelancaran berbagai hal positif lainnya, sehingga ketika ada kekurangan bisa kita antisipasi. Next, Mas. Dasar hukum pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Kemudian ada peraturan dari LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ada peraturan Menpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Ada juga peraturan Menpan RB lagi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Dan yang terakhir, keputusan Kepala LAN Nomor 289 /K.1 PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara optimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau nanti yang kita singkat sebagai DPRD ya biar tidak kepanjangan, memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika masyarakat. Dan agar produk dari perda itu efektif dan tentunya tepat sasaran, maka dibentuklah program pembentukan peraturan daerah atau nanti kita singkat sebagai Pokemperda. Dan Pokemperda ini jadi vital karena ini sebagai instrumen perencanaan yang sistematis, terukur, dan pastinya tidak dibikin sembarangan, yang sudah ada kaidahnya, ada tata caranya. Next. P3K dengan jabatan analis hukum di lingkungan sekretariat DPRD ini menjadi sesuatu yang baru ya, karena biasanya analis hukum itu dari PNS dan kebetulan ada dari P3K di jabatan yang terkini. Dan otomatis hal ini menjadi jadi warna tersendiri ya. Ketika dulu biasanya dari PNS, wah ada P3K dari analis hukum. Dan peran analis hukum ini dari P3K ini tetap krusial karena
dia juga bagian dari tahapan penyusunan perda untuk apa itu, untuk koridor hukumnya, untuk asas-asas pembentukan perdanya itu. Ini mempunyai peran penting juga analis hukum dari P3K ini. Next. Nah, kemudian P3K dengan jabatan analis hukum tidak terbatas pada legal drafting, bisa dalam penyusunan naskah akademik, memberikan pendapat hukum, dan melakukan evaluasi serta sinkronisasi dengan kebijakan hukum yang lebih tinggi lagi. Dan oleh sebab itu perlu ada kajian dan peran dan kontribusi analis hukum dalam mendukung keberhasilan perda di Sekretariat DPRD. Waktu dan tempat, kebetulan saya angkatan 2. Pelaksanaan orientasi angkatan 2 dimulai dari 21 Mei sampai 26 Juni 2025. Orientasi dilaksanakan di kantor Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Masuk bab 2. Nah, orientasi P3K ini di breakdown dari bab yang umum terlebih dahulu. Di sini bab yang lebih umum yaitu di dalam visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta sendiri ini ada 2, yang satu dari RPJPD dan satu lagi dari RPJMD. Yang dari RPJPD itu diatur dalam Perda Kota Surakarta nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kota Surakarta nomor 2 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025. Kemudian dari RPJPD itu diturunkan menjadi RPJMD. Kalau RPJPD kan 25 tahun, RPJMD 5 tahun. Di RPJMD, visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. RPJMD ini sendiri dasar hukumnya yaitu Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026. Visi Kota Surakarta sebagai pengarah antar pemerintah dan masyarakat untuk membangun karakter Kota Surakarta dengan asas gotong royong dan menjunjung nilai sosial budaya. Jadi ini sinergi bersama ya, pemerintah, masyarakat nanti saling membangun. Kemudian Kota Surakarta sendiri juga terus berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya tanpa meninggalkan identitas budaya Kota Solo sendiri, sehingga Kota Solo sering kita sebut juga sebagai the spirit of Java. Ini tadi kan misi Kota Surakarta, visi, sekarang misi Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian kita masuk pada SOTK-OPD. SOTK-OPD sendiri merupakan singkatan dari susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. SOTK sendiri merupakan dokumen yang mengatur tentang sebuah instansi pemerintah disusun dan diatur. Jadi bahasa simpelnya ini kayak struktur organisasi tapi dalam bentuk susunan OPD. Ini SOTK-OPD. Nah, SOTK-OPD itu sendiri juga mencakup pembagian unit kerja, jabatan,
dan hubungan kerja di antara bagian-bagian yang ada pada SOTK ini sendiri. Nah, terus apa fungsi SOTK OPD? Yaitu untuk menentukan struktur kelembagaan, seperti yang tadi saya sebutkan, itu kayak struktur organisasi ya. Kemudian ada mendefinisikan tugas dan fungsi setiap unit. Kemudian menjadi pedoman kerja dan koordinasi, dan mendukung efisiensi serta efektivitas organisasi. Nah, ini gambaran SOTK OPD di Kota Surakarta ya. Ada yang dari eksekutif ada wali kota, yang dari legislatif ada DPRD. Di DPRD sendiri juga ada difasilitasi sekretariat DPRD, ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Surakarta. Kemudian juga di bawahnya ada dinas-dinas, badan, kecamatan, dan inspektorat. Kemudian terkait dengan manajemen P3K, manajemen P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari segala praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian setelah ada manajemen P3K, tentunya juga ada penilaian P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan untuk memastikan objektivitas prestasi kerja. Ya, apakah P3K yang bersangkutan sudah memenuhi target, apakah sudah tepat sasaran pekerjaannya, apakah hasilnya sudah sesuai ekspektasi, apakah manfaatnya sudah tercapai, dan lain sebagainya. Lanjut. Untuk menjalankan manajemen P3K, P3K harus punya disiplin. Ya, disiplin P3K itu terkait dengan kewajiban P3K, apa yang jadi larangan oleh P3K. Kalau sampai larangan ini tetap dilanggar, pelanggarannya tingkatnya seberapa, tingkat pelanggarannya, belum nanti sanksi kedisiplinannya seperti apa, penjatuhan hukumannya untuk pelanggaran ini tadi bagaimana, bahkan yang paling fatal bisa sampai diputus kontrak P3K tersebut. Masuk ke 3. Tadi ada kita mengenal SOTK OPD, sekarang kita masuk ke Renstra OPD. Dalam hal ini kita masuk ke Renstra OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Renstra OPD Sekretariat DPRD ini disusun untuk tahun 2021 sampai 2026, dan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini sendiri dasarnya yaitu dari LPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 tentang penjabaran visi dan misi Wali Kota Surakarta terpilih tahun 2025 sampai 2030. Sekretariat DPRD Kota Solo sendiri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Kota Surakarta. Nah, ini urutan penyusunan Renstranya ya. Jadi ada persiapan, ada penyusunan manual, penyusunan rancangan tahap berikutnya, kemudian pelaksanaan forum, perumusan, dan penetapan Renstra itu sendiri. Ini profil Sekretariat DPRD Kota Surakarta bisa kita lihat di layar nggih. Di kantor ini di Jalan Adi Sucipto nomor 143A. Telepon, email, dan lain sebagainya bisa kita simak. Next. Ini lobi depan kantor kita. Next. Ini ruang rapat dewan ketika
Dewan mempunyai tugas, kita ikut memfasilitasi rapat di sana. Next. Visi Sekretariat DPRD Kota Surakarta mewujudkan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara profesional dalam rangka menunjang terwujudnya trifungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Next. Misi Sekretariat DPRD yang pertama, meningkatkan fasilitasi DPRD dengan mengembangkan teknologi informasi. Kemudian, mendorong keterbukaan informasi kinerja DPRD, memberikan fasilitasi dalam pembentukan perda, memberikan fasilitasi dalam penganggaran DPRD, dan kemudian fasilitasi pengawasan DPRD dan meningkatkan citra ASN. Program strategis DPRD ini ada dari program dukungan pelaksanaan tugas, yaitu misal kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian ada peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, kemudian pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pembahasan kerjasama daerah, kemudian fasilitasi tugas DPRD, dan layanan keuangan dan administrasi DPRD. Kemudian ada program dukungannya, yaitu kegiatan administrasi umum, kemudian pengadaan barang milik daerah, kemudian penyediaan jasa, pembelian barang, perencanaan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. Nah, ini SOTK Sekretariat DPRD ini di Sekretariat DPRD ini dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Kemudian masih dibagi menjadi ada beberapa bagian, ada bagian persidangan undang-undangan, bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, bagian umum dan keuangan, dan ada kelompok jabatan fungsional yang siap membantu bagian-bagian yang telah ada. Next. Kemudian tadi kan ada sekretaris DPRD, ada bagian persidangan, ada fasilitasi, ada keuangan. Nah, tugasnya apa aja? Yang pertama dari sekretaris DPRD dulu. Ini memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Next. Kemudian ada bagian persidangan dan perundang-undangan, yaitu mempunyai tugas penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah, dan kajian peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler dari sidang atau rapat DPRD. Dan ada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, mempunyai tugas memfasilitasi anggaran, kerjasama dan aspirasi. Next. Ada bagian umum dan keuangan, tugasnya melaksanakan tata usaha kepegawaian, program dan keuangan dari Sekretariat DPRD. Next. Nah, terus apa yang jadi tupoksi P3K di Sekretariat DPRD? Secara umum P3K di Sekretariat DPRD ada beberapa tugas seperti pengasipan, persuratan, koordinasi persiapan rapat, untuk kegiatan legislasi, untuk pelayanan publik, pengelolaan keuangan, kemudian ada untuk P3K dalam teknologi informasi. Jadi ada beberapa formasi P3K yang seperti yang kita tahu sudah diisi, entah itu di bagian keuangan, di bagian fasilitasi pengawasan dan penganggaran, kemudian di bagian persidangan juga ada seperti yang kita tahu P3K secara umum. Kemudian next. Nah, kemudian apa yang jadi tugas P3K analis hukum di Sekretariat DPRD? Ini tugas dari analis hukum P3K saya ambil dari pasal 98 ayat 1A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Jadi dari tugas analis hukum, peraturan undang-undangan ketika pembentukan bisa mengikut sertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang bersangkutan. Okay, next. Kemudian juga ada lagi pasal 6 dari peraturan Menpan RB nomor 51 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Tugas jabatan fungsional analis hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Nah, kemudian di sekretariat DPRD ini sendiri juga ada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2024 pasal 15 ayat 2. Jadi, selain merancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikut sertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan. Ini rencana hasil. Jadi saya juga menganalisa apa yang jadi kendala fungsi analis hukum di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang fungsi analis hukum Sekretariat DPRD. Jadi ada gambaran, bukan gambarannya, ada pendapat umum di luar sana yang mengatakan bahwa analis hukum di Sekretariat DPRD itu seperti untuk sebatas formalitas mengisi jabatan ASN, padahal sebenarnya punya fungsi yang sangat strategis, enggak cuma formalitas untuk mengisi jabatan ASN. Next. Kemudian kurangnya sinergi antara analis hukum dengan bagian hukum sekretariat daerah. Jadi pembentukan peraturan daerah ini tidak berjalan sendiri. Ini harus ada koordinasi antara sekretariat DPRD dengan bagian hukum untuk penataan pemuda ini sendiri. Nah, terkadang dari analis hukum ini masih kurang koordinasinya, sehingga perlu ditingkatkan lagi koordinasi ya untuk ada kebutuhan dari legislatif maupun eksekutif bisa berjalan dengan baik. Next. Kemudian daftar rancangan peraturan daerah dalam Propempeda ada beberapa yang prioritasnya belum urut ya, dalam arti ada yang untuk 2026 minta perda ini dirilis dulu, perda B dirilis dulu, perda C dirilis dulu dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada penataan yang jelas mana urutan perda yang akan dirilis, kemudian urutan yang berikutnya perda mana yang akan dirilis. Next. Kemudian dari isu yang tadi saya sebutkan diambil kesimpulan yaitu untuk saya angkat menjadi optimalisasi peran analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian saya wujudkan dalam judul laporan saya, jadi peran analis hukum dalam program pembentukan peraturan daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Ini tabel rencana kegiatan untuk pembuatan Propempeda itu tadi ya. Jadi namanya kita mau merancang peraturan daerah pasti ada isunya. Apa toh yang jadi isu sehingga harus diangkat menjadi perda? Terus dari isu itu tadi kita merancang aktualisasinya, kita petakan masalah dari isu tersebut, mana aja yang bisa kita angkat untuk dijadikan rancangan peraturan daerah. Setelah membuat perencanaan, kita aktualisasi, dan setelah kita aktualisasi
juga tentunya ada evaluasi. Jadi ini proses yang saling bersambung ya sebenarnya, tidak sekali rilis bubar. Nah, kita tentukan isunya apa, kita kaji isunya, kita akomodir dalam perda, kemudian ketika perda itu nanti sudah rilis, kita juga evaluasi bagaimana kebermanfaatan perda ini tadi. Next. Nah, ini daftar dari Forkom Perda tahun 2024, perda yang kemarin ya. Ini ada mulai dari pemberdayaan pasar rakyat, ada inovasi daerah, ada pembangunan industri, perlindungan perempuan, tata cara penyusunan Forkom Perda, LPJ PD 2025-2045, perubahan bentuk hukum Bank Solo, dan penyertaan modal perdagangan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Next. Kemudian di Forkom Perda 2025 sendiri ada dari yang pertama toleransi bermasyarakat, kemudian yang kedua perubahan perda tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan ada perda rusun masih jalan dalam pembahasan ya ini ya, dan ada LPJMD 2025-2029, ada penyelenggaraan Trantibum, ini sudah rilis beberapa waktu yang lalu, ada penataan infrastruktur pasif telekomunikasi, ada penyelenggaraan taman pemakaman, dan pencabutan perda tentang lembaga pemasyarakatan kelurahan, ada perda PAUD, perda kepemudaan, penataan pembinaan pusat perbelanjaan, dan perda penyelenggaraan kearsipan. Nah, rencana jangka menengahnya apa? Karena ini tadi terkait dengan peran analis hukum dalam Forkom Perda, berarti jangka menengahnya juga pembedahan Forkom Perda yang untuk 2026, Forkom Perda 2027, Forkom Perda 2028, dan Forkom Perda untuk yang tahun-tahun yang akan datang. Next. Nah, simpulannya, analis hukum sangat dibutuhkan di Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dan analis hukum harus menjalankan tugas secara profesional, ya entah itu telah yuridis, entah itu penyusunan naskah akademik, harmonisasi dari rancangan peraturan undang-undangan atau peraturan daerah, memberikan pendapat hukum, bahkan mendampingi DPRD ketika melakukan konsultasi untuk pembentukan peraturan daerah. Next. Tidak lupa juga ada saran ya untuk analis hukum, karena analis hukum bukan manusia yang sempurna, pasti juga mempunyai kekurangan. Saran yang pertama, pelatihan dan sertifikasi analis hukum. Ya, ini untuk meningkatkan kompetensi analis hukum itu ya. Dan tentunya untuk kebaikan bersama juga, tidak hanya untuk kebaikan analis hukum itu sendiri. Kemudian meningkatkan kerjasama. Analis hukum nggak mungkin bekerja sendiri. Analis hukum harus bekerja sama, entah itu dengan bagian lain, entah itu dengan instansi lain apabila diperlukan. Yang pasti bukan manusia bekerja individu, harus ada kerjasama. Kemudian ada mentoring dan evaluasi kinerja. Dalam prakteknya, analis hukum tidak luput dari kekurangan, dan pasti juga ada sesekali tidak sesuai dengan ekspektasi yang ditentukan oleh cita-cita bersama. Jadi perlu ada evaluasi agar analis hukum ini tetap sesuai dengan tujuan apa itu yang menjadi tujuan bersama. Next. Ya, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hukum yang telah memfasilitasi sebagai MC di sini. Dan untuk pelancaran Mas Ayis ini, Mas Ayis sudah memberikan laporan orientasi ini kepada mentor dan teman-teman. Malam ini 30 menit ya, 30 menit lebih ini tidak terasa itu karena saking semangatnya Mas Aziz. Dan ini memang saya nilai Mas Aziz bersemangat nih, semangat di sela-sela dia sebagai memfasilitasi untuk Dewan, di sela-sela rollernya membuat untuk ini ya Mas, orientasinya ini, membuat laporan orientasi ini. Kita sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Mas Aziz ini, yang disampaikan Mas Aziz, karena ini memang sesuai dengan bidang-bidangnya, yaitu di bagian persidangan dan perundang-undangan. Mas Aziz sebagai analis hukum memang harus mempunyai peran dalam melaksanakan ini. Salah satunya adalah dalam tugas pembentukan program pembentukan peraturan daerah, ya, pembentukan peraturan daerah yang ada di sekretariat DPRD, yang nanti akan dibahas oleh DPRD dan juga dari Pemkot, yang yaitu dari bagian yaitu dari bagian hukum. Itu kita sangat mendukung dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Mohon sebagai apa ya, untuk penyempurnaan laporan Mas Aziz, kami mohon masukan dari teman-teman semua. Dan ini juga di sini kebetulan ada Bu Lestari yang analis hukum senior, ini sudah analis hukum senior, nanti juga bisa lebih memberikan biar apa yang disampaikan laporan Mas Aziz ini lebih sempurna lagi. Begitu juga dengan Mas Ari Angga dan teman-teman semua. Mas Ari Angga yang selama ini dalam apa menyusun program perda, ya, memfasilitasi, mendampingi menyusun program perda, bisa memberikan masukan-masukan pada Mas Aziz dan juga pada teman-teman semua. Monggo, untuk dari saya kira cukup sekian. Semangat ya Mas Aziz. Semangat terus. Ya, semangat terus. Semoga ini lancar dan sukses ya Mas Aziz. Amin. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Ini. Oke, terima kasih atas saran dan masukannya dari Bu Iwin. Monggo saran dan masukannya dari Ibu Lestari, silakan. Terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aziz yang tadi secara bersamaan kita juga sudah mendengarkan sekilas tentang penjelasan atau paparan dari Mas Aziz terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintah bagi P3K ya. Kebetulan di sini Mas Aziz itu mengambil topik atau tema peran analis hukum dalam Properda di Sekretariat DPRD Dki Jakarta. Jika kita berbicara analis hukum, sebenarnya analis hukum itu jangkauan ruang lingkup tugasnya itu hampir di semua lini. Analis hukum itu diperlukan. Di DPRD Kota Surakarta, kalau kita kembali melihat fungsi DPRD yang saya yakin dari teman-teman yang di sini sudah tahu semuanya bahwa tugas dan fungsi DPRD itu ada 3. Fungsi penganggaran, fungsi pembentukan perda, dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi itu kita masuk, khususnya analis hukum itu masuk di sana itu menjadi sebuah peran yang cukup strategis dan penting. Baik di penganggaran perlu sekali analis hukum. Bagaimana sebuah penganggaran, ya kan, bisa berimbang atau antara anggaran dengan nanti yang akan digunakan, seperti itu perlu analisa hukum itu sangatlah penting. Namun di sini biar cakupan pembahasannya tidak begitu luas, akhirnya dari penulis dalam hal ini Mas Aziz itu membatasi di khususnya yang fungsi DPRD di pembentukan perda, khususnya di program perda. Ketika kita bicara pembentukan perda, pasti program pembentukan peraturan daerah itu yang menjadi tolak ukur, ya kan? Cuma tadi di sini dari beberapa yang disampaikan, kami belum mendengar atau melihat secara khusus peran analis hukum di program perdanya. Selama ini existing yang ada
itu memang analis hukum. Saya sendiri juga analis hukum, cuma saya adalah produk penyetaraan. Kalau kita ingin memaksimalkan, ini kita harus dibekali. Yaitu tadi dalam rangka peningkatan kompetensi itu memang harus dibekali secara keilmuan, ya kan? Ya mungkin dari DKP SDM misalkan ada kegiatan apa itu istilahnya pendidikan dan pelatihan atau fintech yang kemudian itu peruntukan analis, ya itu memang kita harus ikut di sana. Dalam rangka apa? Membekali diri kita, meningkatkan kompetensi kita dalam rangka itu tadi Propamperda. Posisi Propamperda itu penting sekali di DPRD karena itu hampir setiap tahun dari pemerintah kota dan dari badan hukum nanti akan menerbitkan keputusan wali kota ya kalau nggak salah terkait dengan Propamperda, di mana di situ kita akan melihat program selama 1 tahun, produk hukum apa yang kemudian akan menjadi pokok bahasan di DPRD. Nah, kalau kita tadi sekilas itu sebenarnya saya belum melihat gimana sih perannya analis hukum. Sebenarnya peran strategis kalau menurut saya ya Mas, nanti mungkin bisa ini ditambahkan atau Mas Asis bisa melihat ke referensi yang lain. Tadi sudah disebut juga peraturan Menteri Pan-RB ya di situ terkait dengan tugas pokok fungsi analis hukum, itu saya yakin di sana akan ada beberapa poin. Nah, nanti coba itu diambil dari salah satu kemudian yang terkait dengan ini. Setiap Propamperda itu kan kalau nggak salah raperda yang mau dibahas di DPR kan harus melalui sinkronisasi atau harmonisasi ya dari Kanwil. Nah, itu menurut saya nanti sebelum masuk untuk dikaji atau sebelum dibahas di pansus, peran analis ya tidak analis sendiri sebenarnya di sini. Ini harus kerjasama kolaborasi dengan perancang. Sebenarnya 2 jabatan itu penting sekali di sekretariat DPRD dan itu mestinya itu prioritas sekali. Orang-orang inilah yang kemudian kita usulkan pada BKSDM untuk diberikan pembekalan. Ya kita berbicara itu punya bahan. Ketika kita berbicara di hadapan Bapak Ibu Dewan kita punya bahan. Karena apa? Kita memberi masukan terhadap sebuah produk raperda yang mau dibahas itu kita harus lakukan analisis dulu. Meskipun proses harmonisasi dari Kanwil hukum sudah ada. Kan biasanya dari Kanwil itu kemudian diusulkan oleh pimpinan Bapemperda untuk dikaji. Nah, sebenarnya di situ pimpinan Bapemperda itu diskusinya melibatkan ini analis hukum maupun dari perancang peraturan. Jadi coba nanti Mas Asis lebih spesifik peran analis hukumnya di program pembukaan perdanya dalam hal ini yang sudah rutin sebelum kajian masuk pada pimpinan untuk dilanjut ke pembahasan perdanya. Coba nanti di situ itu nanti akan lebih mengena di peran analis hukum. Mungkin hanya itu Bu Win, Bu Mentor dan Mas Asis, saya harapannya nanti teman-teman bisa menambahi mungkin sebagai masukan guna penyempurnaan apa yang akan disampaikan Mas Asis dalam proyeknya ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya dari Bu Lestari. Mas Aziz mau menanggapi terlebih dahulu. Terima kasih masukan dari Ibu Tari. Memang betul tadi ada penjabaran fungsi analis hukum di Menpan-RB. Nanti ya dari masukan Bu Tari saya akan telah lebih lanjut dari Menpan-RB itu terkait dengan analis hukum tupoksinya apa aja. Karena kalau boleh jujur Ibu, saya sebenarnya sempat baca tapi memang pasalnya banyak sekali dan itu sangat teknis sekali. Ya tidak serta-merta di perancangan undang-undangnya aja, bahkan ada yang di untuk masalah keuangan kayak gimana, untuk penganggaran seperti apa itu ada di situ. Nanti sebagai masukan Bu Tari saya akan baca lagi. Terima kasih. Ya, untuk saran atau masukan dari selanjutnya mungkin dari Mas Ari Angga memberikan masukan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mas Aziz, pertama-tama kami ucapkan selamat ya sudah mempresentasikan laporan organisasi tentang kita P3K. Kemudian di sini saya hanya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bu Lestari terkait dengan fungsional hukum. Seperti yang kita ketahui di jabatan fungsional di perundang-undangan ada salah satunya analis hukum dan juga perancang. Karena jabatan ini mempunyai peran yang vital di dalam proses penyusunan peraturan undang-undang di terkait DPRD maupun di pemerintah kota Surakarta. Ya, selain yang jenengan paparkan tadi mengenai keterlibatan dalam pembentukan lembaga, mungkin satu hal yang mungkin terlupakan adalah peran analis hukum di dalam pembahasan perda. Itu terutama di rapat inisiatif ya, karena rapat inisiatif itu yang menyusun dari DPRD sendiri, sehingga fungsi dari analis hukum yang dipunya Setbang dan juga perancang dari Setbang itu sangat vital sekali. Dan mungkin dalam penyusunan naskah akademik juga bisa terlibat di dalam memberikan masukan ataupun pengkoreksian draft raperda yang disusun oleh pihak ketiga ataupun tenaga. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada panjenengan, semoga sukses terus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz mau menanggapi? Ya, terima kasih masukan dari Mas Ariangga selaku perancang di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Ya, memang betul analis hukum tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi entah itu dengan jabatan perancang atau bahkan kolaborasi dengan bagian atau bidang yang lain. Karena ketika nanti analis hukum terjun di bagian perancangan perda, ini nanti pasti juga ada terkaitnya dengan harmonisasi, dengan penyusunan naskah akademik, bahkan nanti juga bisa kolaborasi dengan tenaga ahli ketika apa itu dewan membutuhkan, bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya akan kita tutup dulu, lalu dilanjutkan dengan penandatangan berita acara ya Mas Aziz. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya Bu Wiwin selaku mentor, Bu Lestari, Mas Ariangga dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila dalam memandu acara seminar pada siang ini masih banyak kurangnya. Acara kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanda tangannya gimana?